Di tengah kegilaan mencapai status kampus kelas dunia atau World Class University, terselip kisah suram tentang profesi dosen. Kisah yang sepertinya tidak diberikan ruang untuk hadir sebagai fakta publik. Fakta suram ini kerap direduksi sebagai persoalan personal atau individu dosen belaka, bukan isu publik sebagai konsekuensi dari peraturan yang dirumuskan secara sembrono. Padahal, jika kisah suram ini dibiarkan terus-menerus berlarut-larut, justru akan membuat perguruan tinggi kita semakin mundur dari apa yang sudah diraih sebelumnya. Dalam video ini, kita akan mengungkap kisah suram itu dan bagaimana mimpi untuk menuju kampus kelas dunia patut dibubuhi tanda tanya. Bayangkan seorang cleaning service yang terpaksa mengeluarkan uang pribadinya membeli peralatan kebersihan seperti sapu, alat pel, atau sabun cuci. Saya yakin sobat intelektual tidak akan sampai pada imajinasi itu. Tanpa harus menjadi seorang jenius, kita tahu bahwa imajinasi tersebut berlawanan dengan akal sehat. Fakta menarik lainnya, mari kita lihat profesi lain, seperti anggota kepolisian atau tentara. Mereka tidak mungkin diwajibkan membeli senjata api atau peluru dari uang pribadi mereka. Ketika diperintahkan untuk menjalankan tugas, semua biaya ditanggung oleh negara. Tapi apa ada sebuah profesi yang mana sebagian besar dari mereka dipaksa mengeluarkan uang pribadinya sendiri untuk membeli peralatan mereka? Kalau sobat intelektual nggak tahu dosen itu tugasnya apa, tahu dong. Itu artinya lupa subscribe. Coba tolong dipencet dulu subscribe-nya biar nggak kelewat. Jadi kalau kita ngebahas itu nyambung. Oke, jawaban pertanyaan tadi adalah ada. Profesi itu bernama profesi dosen. Tidak semua menikmati fasilitas yang seharusnya secara otomatis didapatkan seperti profesi yang sebelumnya saya sebut tadi. Dari hitungan kasar, sekitar 48,39% dosen di Indonesia harus merogoh kocek sendiri untuk dana penelitian dan pengabdian masyarakat setiap semester. Keseluruhan total uang yang dikeluarkan oleh 48,39% dosen itu mencapai 327 miliar 340 juta rupiah. Sebagai contoh, pada tahun 2024, hanya 43.935 dosen yang mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat dari Kementerian Pendidikan. Jika kita tambahkan dengan hibah dari internal perguruan tinggi, dengan asumsi setiap kampus diperkirakan mendanai 30 orang dosen, maka ada 130.680 dosen mendapatkan hibah internal perguruan tinggi. Totalnya adalah 174.615 dosen dari 338.289 jumlah dosen di seluruh Indonesia. Artinya, tersisa sekitar 163.674 dosen yang tidak diberikan dana sama sekali. Setiap dosen yang tidak mendapatkan hibah itu terpaksa mengeluarkan sekitar 2 juta rupiah per semester atau sekitar 500.000 per bulan. Uang ini diambil dari gaji mereka yang sudah pas-pasan. Bayangkan, dengan masih adanya gaji pokok dosen PTS yang hanya 1 juta rupiah per bulan, itu berarti ada dosen yang harus bertahan hidup dengan sisa uang gaji sebesar Rp500.000 setiap bulan.
Kalau sudah tahu sisa gaji tinggal Rp500.000 per bulan, kenapa sih harus tetap memaksakan diri buat penelitian dan pengabdian masyarakat? Menerima dana atau hibah, dosen memang tidak punya celah untuk menolak melakukannya. Celah itu telah dengan sigap disumbat dengan menyebarkan hama bernama POBKD. Ya, POBKD adalah hama. Penelitian dan pengabdian masyarakat terpaksa dilakukan dosen sebagai konsekuensi logis dari pemberlakuan pedoman operasional beban kerja dosen atau POBKD yang terkutuk itu. Sejak peraturan tentang tunjangan profesi dosen dan POBKD pertama kali diberlakukan pada tahun 2009, kedua tugas itu menjadi kewajiban yang harus dilakukan secara bersamaan setiap semester, dengan atau tanpa pemberian dana dari Kementerian Pendidikan atau internal perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan cukup cerdik menyembunyikan ketidakmampuannya mendanai semua dosen untuk penelitian dan pengabdian masyarakat. Dengan mendalilkan kata hibah, mereka seolah-olah menjadi dewa penolong yang menawarkan bantuan. Dengan hibah ini, Kementerian Pendidikan merasa seolah-olah sudah bisa lepas dari beban utang tugasnya untuk membiayai seluruh penelitian dan pengabdian masyarakat yang ditugaskannya ke semua dosen. Lalu, agar jumlah penelitian dan pengabdian bisa meningkat tanpa mengucurkan dana lebih besar lagi, Kementerian Pendidikan merilis peraturan bahwa syarat pencairan tunjangan profesi dikaitkan dengan kewajiban seluruh tridharma yang diinstitusionalkan via POBKD. Dengan POBKD ini, mereka merasa bahwa seolah-olah pelaksanaan tridharma adalah kewajiban individu seorang dosen, tidak terkait erat dengan beban kewajiban Kementerian Pendidikan mendanai seluruh penelitian dan pengabdian masyarakat yang ditugaskan kepada dosen. Dalam amatan saya, pembunuhan BKD lebih terlihat sebagai cara cuci tangan Kementerian Pendidikan dari tanggung jawabnya mendanai seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh dosen. Dari POBKD itu pula, mereka bisa mendulang sebuah prestasi konkret di muka publik dan presiden, bahwa seolah-olah kementerian ini mampu bekerja dengan baik karena berhasil mendongkrak produktivitas dosen dalam meningkatkan kuantitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat. Bayangkan, petugas cleaning service tidak perlu berkompetisi dengan rekan-rekannya untuk mendapatkan fasilitas yang mereka butuhkan. Begitu juga dengan anggota kepolisian dan tentara. Mereka tidak perlu bersaing hanya agar dibekali senjata atau peluru untuk menjalankan tugasnya. Namun, rekan sesama dosen harus saling berjibaku untuk mendapatkan dana yang sebenarnya bisa didapatkan secara otomatis. Orang paling bodoh di dunia sekalipun pasti paham. Siapapun yang berani memberikan tugas, maka dia yang harus membayarnya. Tidak ada makan siang gratis. Negara lepas tangan, tidak mau mendanai perintah yang ditugaskannya kepada dosen. Banyak dosen yang tidak hanya diperas pikiran, waktu, dan tenaganya, tetapi juga harus mengorbankan kebutuhan dasar keluarga mereka. Jatah uang membeli susu dan pampers anak pun kalau perlu dikorbankan demi menjalankan tugas yang diperintahkan negara. POBKD tanpa disadari telah turut berpotensi menyumbangkan peningkatan angka stunting. Stunting mengintai dari balik bilik dapur keluarga dosen atas restu atau izin negara. Profesor Stella Christie yang kini menjabat sebagai Wamendikti-Saintek harus tetap konsisten dalam memperjuangkan pengentasan stunting, termasuk yang mungkin terjadi di dalam keluarga dosen.
Demikianlah kisah suram di profesi dosen yang menurut saya sudah saatnya diungkap ke publik. Dengan audiensi rekan-rekan Serikat Pekerja Kampus atau SPK pada RDPU beberapa bulan lalu di Komisi 10 DPR RI, saya berseru, enough is enough. Cukup sudah eksploitasi delong parlong sesama anak bangsa. Terlebih, eksploitasi ini justru dilakukan oleh Kementerian Pendidikan sendiri. Ini akan menjadi contoh pembelajaran yang buruk bagi anak cucu kita di masa depan. Saya juga ingin mendengar pendapat sobat intelektual semua. Apa seharusnya dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk mengakhiri kisah suram ini? Sebab dengan fakta suram di lapangan seperti itu, apakah mungkin perguruan tinggi kita Indonesia bisa mendunia? Tulis pendapat sobat intelektual di kolom komentar setelah mensubscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam intelektual.